Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pemirsa, nasihat Dewan Kemakmuran Masjid Muhajirin, Bapak Ustaz Muhyiddin Al-Adab, anu dihormat pemirsa pembina, guru kita semua, kegiatan sebelum mengaji, Al-Ustaz Haji Nurul Zakaria, anu dihormat pemirsa Bapak Ketua RW 13 Ayah RW, rawuh jajarannya, Bapak Ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 07, rekan-rekan pengurus Masjid Muhajirin, juga ibu-ibu, bapak hadirin wal hadirat, adik-adik remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan umur, diberikan waktu, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaqarrub kepadanya, untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah. Khususnya kita telah melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan baca Quran. Juga kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang muslim yang beriman. Mudah-mudahan di akhir hayat kita pun kita sebagai seorang muslim yang beriman. Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Amin ya Allah. Bapak Ibu sehat semuanya? Punten rada serak ya. 2 minggu Pak. Alhamdulillah kita mudah-mudahan lebih semarak memakmurkan masjid ya, lebih semangat beribadah di masjid. Karena orang yang memakmurkan masjid, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ini dalam pantun nih. Membeli kertas yang sudah berjilid digunakan untuk karya keluarga. Hikmah bagi orang yang memakmurkan masjid, dibangunkan rumah di dalam sorga. Ya. Dibangunkan rumah di dalam sorga. Jadi orang sadayana itu calon-calon garanu bumi ke, ya, di dalam sorga bukan di luar sorga. Fil jannah. Mungkong naroskeun tipe sabaraha gitu kan. Ya. Anu namina bumi di dalam sorga mah, rumah di dalam sorga dibandingkan dengan hotel berbintang, ya, masih bagus dan indah. Ya, rumah kita kelak. Ada yang bertanya ke saya, Pak Ustaz, itu kan dari pantun, apakah ada hadisnya?
Orang yang membangun masjid, orang yang memakmurkan masjid itu akan dijamin oleh Allah dengan jaminan sebuah istana atau rumah di dalam surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan, banallahu bainallahu lahu fil jannah." Man bana lillahi masjidan, banallahu baita fil jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan sebuah istana fil jannah di dalam surga. Subhanallah. Ya. Bahagia tidak? Bahagia tidak Bapak Ibu? Ya. Kan kalau rumah di dunia gitu kan, misalkan di komplek ya, biasanya memperebutkan identitas nama ya, dari dulu sampai sekarang. Bukan di komplek kita saja, hampir di semua komplek. Ada yang pingin diberi nama pemukiman, ada yang pingin diberi nama residen, ada juga yang diberi nama apa lagi? Ya, warna bermacam-macam. Tapi insya Allah mudah-mudahan gitu kan, rumah di dalam surga, rumah kita kelak. Ya. Namanya Istana Jamaah Subuh Mengaji Residen. Ya. Atau Insum Residen. Istana Jamaah Subuh Mengaji Residen. Ya. Cuma yang jadi pertanyaan, siapa saja orang yang memakmurkan masjid itu? Orang yang memakmurkan masjid itu apakah orang yang suka tibrah di masjid? Orang sok tibrah kan? Ya. Apakah orang yang suka gitu kan? Ya, makan-makan di masjid? Atau suka apa saja lah? Kan orang kan disebut ngamakmurkan gitu kan, ngaramekeun gitu. Padahal yang dimaksud memakmurkan di sini itu adalah identik dengan membangun. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18. Surat At-Taubah surat keberapa? Surat keberapa Pak Ibu? Pak? Ayo surat keberapa? Orang terus tamat 18 kali ya. Surat ke 9 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama muru masajidallah man amana billah wal yawmal akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman hanya kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian. Hari kemudian itu hari apa? Hari kiamat. Orang percaya deh karena bakal terjadi hari kiamat. Percaya tidak? Kan tidak sedikit di zaman sekarang orang yang mengaku muslim, tapi ketika berbicara tentang hari kiamat, lah nyari tahu hari kiamat, bingung ayah, bingung. Kata Pak Ustaz Nunu, masuk itu, kurang masuk itu. Alhamdulillah caranya terasa kape. Kade, jangan sekali-kali mengatakan demikian. Ya. Kemudian lanjutan ayat. Wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yaqsal illallah.
serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Nah, jadi orang yang memakmurkan masjid itu adalah satu orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, ya, yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya takut kepada Allah. Siapapun, laki-laki, perempuan, remaja, orang tua, ya. Jadi masjid itu bukan milik kita yang sudah pensiun, itu milik bersama yang mengaku muslim. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, orang yang memakmurkan masjid insya Allah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dipelihara ya hidayah kita oleh Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karakter atau sifat orang-orang yang memakmurkan masjid di dalam surat ke-9 ayat 18 itu ada 4 macam. Satu, apa tadi? Memiliki iman yang mantap, ya. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat dan sedekah. Yang keempat, takut hanya kepada Allah. Nah, kalau kita sudah memenuhi 4 persyaratan ini, maka kita termasuk orang yang memakmurkan masjid. Jaminannya al-jannah. Sudah terpenuhi? Atau ada salah satu yang kurang? Sudah terpenuhi semua ya? Nah, kemudian mereka juga tumbuh di dalam jiwa, ya, sifat yang terpuji, ya, sifat yang terpuji. Di antaranya satu, sifat ta'aruf. Ya, jadi orang yang memakmurkan masjid akan tumbuh sifat ta'aruf. Apa ta'aruf? Sifat saling mengenal, ya. Sifat saling mengenal. Makanya dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Kita dijadikan oleh Allah seorang laki-laki, ya. Kalau yang dijadikan perempuan, bersyukur kepada Allah, dijadikan seorang perempuan. Ulah iya terus dijadikan ke Allah perempuan, hayang jadi laki-laki. Sudah dijadikan laki-laki, hayang jadi perempuan. Justru hidup nikmatnya kita sebagai seorang laki-laki karena ada perempuan. Nikmatnya kita dijadikan oleh Allah, diciptakan Allah sebagai perempuan karena ada laki-laki. Sok bayangkan kurang lamun misalkan Allah nyiptakan jalur tapi anak-anak laki-laki semua, nikmat tidak? Walaupun harta kekayaan melimpah, ya, rupa tampan, gagah, gitu kan? Kalau tidak ada perempuan, nikmat tidak? Tidak akan nikmat, Pak. Ya, begitu juga ya ibu-ibu nih. Kalau misalnya diciptakan oleh Allah sebagai perempuan, walaupun cantik, gagah, rupawan, ya, tidak ada laki-laki, nikmat tidak? Jadi oleh sebab itu kita sebagai seorang laki-laki bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah menciptakan perempuan, itu istri kita.
kita juga sebagai perempuan bersyukur kepada Allah karena Allah telah menciptakan seorang laki-laki, yaitu suami kita. Oleh sebab itu, kita sebagai suami dan kita sebagai istri harus bagaimana coba? Harus bagaimana? Para sehat? Ya? Saling menzalimi? Atau bagaimana? Litaharamu, saling mengenal. Pertama, kita saling mengenal apa? Ya, sebelum menikah kan kita saling mengenal. Setelah menikah juga kita saling mengenal tabiat, sifat, ya. Jadi ulah para sehat, ibu-ibu sok pas sehat di bumi. Ayah nggak jawab ayah tuh. Bapak-bapak sok pas sehat, sarang bojo di bumi. Usah apa? Lamun naon tak pas sehat aja. Lamun pertanyaan kayak ibu-ibu, lamun naon, kalau apa ibu pas ya bertengkar dengan suami? Jawab ibu, kalau telat nafkah. Kalau nanyanya kepada bapak-bapak sebagai suami, kalau bagaimana pak bertengkar dengan istri? Kalau pengen sesuatu nggak dikasih, ya. Bertengkar itu manusiawi, tapi kalau bertengkar sampai melampaui batas, sampai terjadi itu kan perceraian, sampai terjadi pembunuhan, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai suami itu kan bersyukur kepada Allah. Ya, punya istri. Kita sebagai perempuan bersyukur kepada Allah punya suami. Bahkan Allah menganugerahkan keturunan. Ya, lahir laki-laki, lahir perempuan, bahkan terus lahirlah cucu-cucu, ya, dan uyut-uyut. Ya, subhanallah. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disyukur. Dan kadang-kadang orang melawan sudah menikah dulu kan cita-cita teh langsung, nah mudah-mudahan boga anak teh boga icu teh laki, ya begitu borojol APP langsung ngamuk, ya kemudian bercita-cita sugar ya pas lahir teh anak apa nanti incu perempuan, pas lahir laki-laki ya kadang-kadang lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya bagaimana? Ya. Ini pernah ini kan ada dulu saya punya teman, ya mau disebutkan karena mesti beja-beja, punya istri yang pertama, anaknya laki-laki, ya dia minta izin kepada istrinya, mah kita kan punya anak laki-laki, sekali-kali pingin perempuan. Tapi istrinya jawabannya lain, ya terima aja pak. Kalau memang bapak kukuh pengen punya anak perempuan, sok aku memang izin ke nikah lagi. Nikah ke istri yang kedua laki-laki lagi. Nikah ke istri yang ketiga laki-laki lagi. Pas nikah ke istri yang keempat baru Allah memberikan anugerah yang anak perempuan. Urang koyok gitu, toh, ya, toh. Kita bayangkan kalau orang misalnya nyarita gitu, sehingga istri kita, ya, langsung gitu kan masak palu gitu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya. Anak-anak kita, ya putra-putri kita
cucu-cucu kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak waladun salih, waladatun salihat. Insyaallah. Kemudian sabda firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Oh. Ya. Yang paling bertakwa. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling takwa. Bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, bukan yang paling kaya, ya. Bukan yang paling gagah, tetapi yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan kita semua, ya, khususnya yang hadir di sini, keluarga kita, ya, termasuk keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, tumbuhkan sifat mulia, ya, sifat terpuji. Kalau kita sebagai pemakmur masjid, yaitu sifatul ukhuwah, ya, sifat dululuran, sifat persaudaraan. Sebab kita sebagai seorang muslim, ya, dulur pekuhinis. Tahu nggak dulur pekuhinis? Ya. Saudara yang tidak ada halangan sedikit pun. Jadi kalau kita hidup bersaudara, kan, harus bagaimana? Harus saling menghargai, saling menghormati, ya, saling mengagumi, jangan saling memperebutkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, kalau tadi surat Al-Hujurat ayat 13, sekarang surat Al-Hujurat ayat 10, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, ya, bersaudara. Karena bersaudara, kata Allah, fa'aslihu baina akhwaikum. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ya. Jadi kita harus bisa mendamaikan orang yang bertengkar, ya. Jangan memihak. Kalau misalkan ada orang yang bertengkar itu jangan memihak ke salah satu kelompok. Damaikan sampai perselisihan itu, ya, damaikan kembali, bersatu kembali. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai jamaah Masjid Muhajirin, ya, nah itu, ya, sampai akhir hayat kita bersatulah, ya, bersatulah, walaupun dalam perbedaan, ya, walaupun dalam perbedaan, bersatulah. Kalau dalam bahasa Sunda itu kacai jadi salewi, kadarat jadi salwa, sareudeut saigel, sabobot sapihane. Kalau baheula makin terta nyusun bahasa Sunda, ya, kacai jadi salewi, jarak bari jeung tara alat mandi, kadarat jadi salebak jeung tara ninggalkeun salat. Nah, ya. Jadi kita sebagai seorang muslim yang beriman, ya, kita harus silih asih, silih asa, ya, silih asa itu ya, silih asa, silih asih, silih asuh, dan silih wangian, ya. Silih wangian, insya Allah
Kalau kita hidup di masyarakat khususnya di dalam keluarga kan, silih asa, silih asih, silih asuh, silih wangian, insya Allah kenikmatan hidup akan dirasakan. Ya. Kemudian yang ketiga yang harus ditumbuhkan di dalam jiwa kita, ya, dan diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai jamaah pemakmur masjid adalah sifatut ta'awun. Apa ta'awun? Tolong menolong, ya. Jadi kita harus saling tolong menolong, saling bantu membantu, ya. Kita sebagai saudara. Ada saudara kita yang kesempitan rezeki, tolong bantu. Lebih-lebih, gitu kan? Ya, kita belum lama kita mendapatkan musibah, ya, menimpa saudara kita di Aceh, termasuk juga di wilayah kita. Nah, kita bantu, gitu. Ya, dengan apa? Dengan sedekah kita. Jadi jangan dibiarkan. Kita doakan. Mudah-mudahan apa yang terjadi, ya, yang menimpa saudara kita, yang menimpa, ya, sahabat kita dimanapun berada, mudah-mudahan segera, ya, dinormalkan kembali, ya, khususnya di Aceh, ya, di di Sumatera dan di tempat-tempat lain. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan oleh Allah. Adapun yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui musibah itu, mudah-mudahan, ya, diterima iman Islamnya, diampuni dosa-dosa dan mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah, ya, di penghujung ayat kita sering membaca, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah dalam kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan sekali-kali bertolong-tolongan dalam perbuatan keji dan permusuhan. Dalam perbuatan keji dan permusuhan jangan sekali-kali kita saling menolong. Ya. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tolong menolong itu dalam kebaikan dan takwa. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita menolong seseorang karena ingin sesuatu. Nah, itu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita tumbuhkan sifat di dalam jiwa kita dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai jamaah pemakmur masjid adalah sifatul jundilah, ya, sifat keprajuritan, sifat ketentaraan. Kalau sifat prajurit, sifat tentara itu apa? Salah satu di antaranya. Sifat yang paling menonjol apa? Disiplin, ya. Kita disiplin dalam beribadah, kita harus disiplin, ya. Dalam berpakaian kita harus disiplin. Dalam ucapan kita harus disiplin, ya. Jangan asal wae keluar tina bibir. Hindari. Apalagi berbicara kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Jangan sekali-kali keluar kata-kata nying. Ya. Anak-anak sekarang duka dididik usaha, duka niru kasaha. Kalau berbicara ngobrol teh suka anjing nih. Kadi anjing. Ya. Urang pasok itu. Kosong baheula mah Ustaz, ayeuna mah geus kelasan.
asa teu afdol lamun teu make ieu teh. Ya. Jadi kita harus disiplin. Kalau dengan bahasa Sunda yang baik. Kalau dengan bahasa Indonesia yang baik. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita menerapkan satu bahasa yang kurang baik. Disiplin. Kemudian disiplin berkendaraan. Nah, sekarang kenapa terjadi macet? Terjadi macet itu karena awalnya dari ketidakdisiplinan menggunakan kendaraan. Dalam mendisiplin misalnya, ya terjadi banjir gitu kan? Kenapa? Karena tidak disiplin awalnya gitu kan? Sehingga oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan diberikan peringatan. Ya. Nah oleh sebab itu marilah kita khusus jamaah Masjid Muhajirin kita terapkan. Kita implementasikan disiplin kita, disiplin dalam penggunaan waktu, disiplin dalam berpakaian, disiplin dalam berbicara, disiplin dalam menggunakan kendaraan, disiplin dalam beribadah. Ya. Pandina sholat oke gitu kan, imam sebelum memimpin sholat kan, ya mengingatkan dulu kepada makmum, gitu. Rapatkan, luruskan, gitu kan. Supaya apa? Supaya sholat itu tumanina gitu. Ya, tapi alhamdulillah di masjid kita sudah dilaksanakan, gitu ya, sudah dilaksanakan. Jadi kalau misalkan ada yang masih itu kan berarti diri begitu dilihat wajahnya, oh ini orang baru yang baru masuk. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 4 sifat ini mari kita tumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan mari kita makmurkan masjid kita. Mudah-mudahan kita termasuk jamaah pemakmur masjid yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembangun ya. Karena memakmurkan masjid itu termasuk membangun masjid. Orang yang membangun masjid dijamin oleh Allah tadi ya, akan dibuatkan sebuah istana di dalam surga. Ya, itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Ya, sebelum kita berdoa, saya akan menyampaikan 2 buah pantun, mudah-mudahan bermanfaat. Hari Raya memasak ubi, nasi masak di daun jati. Cakep. Akhlak terpuji, contohlah Nabi. Cakep. Itulah kemuliaan yang sejati. Contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ke pasar raya membeli Android. Cakep. Sebagai hadiah dari kelulusan. Cakep. Mari berlomba memakmurkan masjid sebagai tanda orang beriman. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Kita sehat dan berkah selamanya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin wahdina wa nazzina minal qaumiz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa